pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Apa kabar untuk kita semua di hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, senantiasa diberikan kesehatan, dan senantiasa dalam bimbingan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Kristologi. Masih dalam mata kuliah Kristologi. Minggu lalu dalam pertemuan kita telah membahas tentang materi kemanusiaan dan keilahian Yesus. Teman-teman semua telah melihat Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Hari ini kita akan mendapatkan atau mempelajari materi Kristologi yang baru tentang pandangan terhadap Kristologi. Pandangan terhadap Kristologi. Jadi seperti yang teman-teman ketahui atau juga mungkin teman-teman sudah pernah membaca, adanya ajaran, adanya aliran atau bid'ah atau heresi yang muncul dalam gereja Katolik. Jadi sepanjang sejarah perkembangan gereja Katolik itu ada ajaran sesat, bid'ah yang muncul tentang Kristus atau bid'ah Kristologi dan juga bid'ah Trinitas. Semoga teman-teman setelah mengikuti kuliah Kristologi, terkhusus setelah mendapatkan materi tentang pandangan terhadap Kristologi, teman-teman bisa memahami bid'ah Kristologi, serta yang juga penting bahwa kemudian teman-teman berani untuk membuktikan dan memberikan argumentasi berdasarkan ajaran gereja Katolik tentang Yesus Kristus berhadapan dengan bid'ah Kristologi. Teman-teman pada akhirnya diharapkan bisa menunjukkan keyakinan iman Katolik yang sesungguhnya tentang Kristus. Hari ini teman-teman akan mendapatkan materi tentang bid'ah Kristologi. Dalam sejarah gereja Katolik ada begitu banyak heresi atau bid'ah Kristologi yang kemudian muncul, yang diajarkan atau yang dikembangkan oleh orang-orang yang justru juga memiliki iman dan keyakinan akan Kristus. Jadi bukan oleh orang-orang di luar pengikut Kristus, tetapi justru oleh orang-orang yang seiman, yang berusaha untuk menjelaskan tentang Kristus atau juga tentang Trinitas, tetapi mereka jatuh kepada pandangan yang salah atau keliru. Jadi hari ini teman-teman akan melihat 3 bid'ah dalam gereja Katolik tentang Kristus.
Yang pertama, ada Arianisme. Yang kedua, ada Nestorianisme. Dan yang ketiga, ada tentang monofisitisme. Teman-teman akan melihat atau mendapatkan penjelasan singkat tentang apa itu Arianisme atau apa inti ajarannya, lalu apa itu Nestorianisme, apa inti ajarannya, apa itu monofisitisme, dan apa inti ajaran monofisitisme. Baik teman-teman, dalam sejarah kekristenan terdapat banyak aliran yang mengajarkan kesalahpahaman kristologi. Gereja Katolik itu meyakini atau mengajarkan bahwa Kristus adalah satu pribadi ilahi, yaitu pribadi kedua dalam Allah Trinitas. Pribadi kedua dalam Allah Trinitas. Dalam pribadi Kristus ada dua kodrat. Jadi dalam pribadi Kristus ada dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia yang disatukan dalam satu hipostatis, yaitu persatuan dua kodrat yang tak terpisahkan. Kemudian, pemahaman yang melenceng dari pengertian ini adalah pengajaran yang salah. Kesalahan pengajaran dapat terjadi karena ada orang yang tidak dapat melihat bahwa Yesus itu mempunyai dua kodrat, yaitu sungguh Allah, namun juga sungguh manusia. Sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Ketika kita atau orang terlalu menekankan salah satu kodrat dan melupakan kodrat yang lain, maka akan membawa pada pengertian yang salah atau yang keliru. Juga ketika kita tidak menyadari adanya persatuan antara kodrat Allah dan kodrat manusia dalam satu pribadi Kristus yang tak terpisahkan, juga dapat membawa pada suatu pengertian yang keliru. Jadi teman-teman akan melihat bagaimana Arianisme, bagaimana Nestorianisme, bagaimana monofisitisme memberikan pandangan yang keliru soal Kristus, dan nantinya teman-teman bisa menunjukkan dan juga membuktikan ajaran-ajaran iman Katolik yang benar berhadapan dengan bid'ah kristologi. Oke, kita langsung lihat yang pertama tentang Arianisme. Yang pertama tentang Arianisme. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, ya, apa itu Arianisme? Atau apa inti ajaran Arianisme? Siapa yang mengajarkan atau mencetuskan ajaran Arianisme? Secara singkat, nanti akan dijelaskan kepada teman-teman tentang Arianisme. Kita lanjut. Arianisme sesungguhnya itu merupakan bid'ah heresi yang sangat berbahaya. Muncul di awal abad keempat karena mengajarkan ajaran sesat dalam hal Trinitas dan Kristologis. Sejatinya, ajaran Arianisme dipelopori oleh Arius, seorang imam Alexandria.
seorang imam. Arius merupakan seorang imam yang saleh, pengkhotbah yang cukup pintar dan populer di Alexandria kala itu. Arius lahir di Libya sekitar tahun 256. Dalam pendidikannya, Arius memperoleh ajaran-ajaran kristologis dari sekolah Antioquia seperti pemahaman dan penafsiran kitab suci secara literer, iman akan keilahian, lalu juga monoteisme, dan pembedaan yang jelas antara logos dan Allah. Ajaran Arius itu mulai terkenal setelah namanya disebut dalam Konsili Ekumenis pertama di Nisea tahun 325. Adapun yang merupakan dasar pemikiran teologis Arius adalah bahwa Allah adalah pribadi ilahi yang transenden, yang satu, unik, dan tak bisa dibagi-bagi. Allah adalah pribadi yang transenden, satu, unik, dan tak bisa dibagi-bagi. Allah adalah sumber yang tidak dijadikan atau diciptakan. Karena Allah itu satu dalam dirinya dan pencipta segala sesuatu, maka dia tidak bisa membagi dirinya dengan pribadi yang lain. Bagi Arius, karena Allah itu adalah satu dan pencipta segala sesuatu, maka Allah tidak bisa membagikan sebagian dirinya dengan pribadi yang lain. Arius mengajarkan bahwa Logos atau Putra bukan Allah dan tidak sama dengan Allah. Bukan Allah dan tidak sama dengan Allah. Sekali lagi, Allah bagi Arius tidak bisa membagi dirinya ataupun hakikatnya dengan pribadi yang lain. Maka konsekuensinya bagi Arius, menurut dia, satu-satunya solusi yang masuk akal yaitu bahwa Logos atau Putra diciptakan oleh kehendak Allah. Bagi Arius, Logos itu diciptakan oleh kehendak Allah. Menurut Arius, Yesus itu tidaklah kekal, tidak ilahi, hanya merupakan makhluk ciptaan Bapa, yaitu salah seorang malaikat tertinggi yang diangkat menjadi anak Allah. Arius meyakini atau melihat bahwa Yesus itu tidak kekal, tidak ilahi, hanya makhluk ciptaan Bapa. Arius tidak bisa menerima bahwa Kristus, Putra Allah, berasal dari Allah Bapa, namun sehakikat dengan Bapa. Arius tidak bisa menerima bahwa Kristus itu Putra Bapa, Putra Allah, berasal dari Allah Bapa dan sehakikat dengan Bapa. Kita akan lihat beberapa inti atau beberapa pokok ajaran Arius. Bagi Arius, Yesus itu berbeda dengan Allah Bapa atau Allah Anak, tidak sama-sama kekal dengan Sang Bapa. Yesus berbeda dengan Allah Bapa, Allah Anak tidak sama-sama kekal dengan Sang Bapa. Bagi Arius, Yesus diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan pertama dan merupakan puncak kemuliaan dari semua ciptaan.
Yesus merupakan ciptaan pertama dan merupakan puncak kemuliaan dari semua ciptaan. Yesus bagi Arius sebagai makhluk ciptaan yang memiliki atribut ilahi tetapi bukan Allah itu sendiri. Ya. Yesus sebagai makhluk ciptaan yang memiliki atribut ilahi tetapi bukan Allah itu sendiri. Yesus sebelum menjelma adalah makhluk ilahi, namun ia diciptakan oleh Sang Bapa pada suatu waktu tertentu dan oleh karenanya statusnya itu lebih rendah daripada Sang Bapa. Yesus memiliki status yang lebih rendah daripada Sang Bapa. Karena Arius melihat atau meyakini Yesus merupakan atau diciptakan oleh Sang Bapa pada waktu tertentu. Jadi Allah anak tidak dapat disamakan dengan Sang Bapa. Allah anak tidak sama-sama kekal dengan Sang Bapa. Itu sepintas tentang ajaran Arianisme. Lalu ajaran Arianisme ini bukan tanpa dasar. Arius menunjukkan atau mencoba melihat adanya dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menguatkan ajarannya. Menurut Arius, Kristus adalah bukan sungguh-sungguh Allah, namun juga bukan sungguh-sungguh manusia, sebab jiwanya bukanlah jiwa manusia. Sebagai dasarnya, Arius mengambil ayat Yohanes bab 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan dari situ Arius berkesimpulan bahwa firman itu hanya menjelma menjadi daging saja, tetapi tidak jiwanya. Ya. Firman itu hanya menjelma menjadi daging saja, tetapi tidak jiwanya. Itu ajaran Arius tentang Kristus. Ya, ajaran Arius tentang Kristus. Yang berikut kita akan lihat bagaimana Nestorianisme juga mengajarkan tentang Kristus atau Kristologi. Bagaimana Arius Nestorianisme memberikan ajaran tentang Kristologi. Oke, Nestorianisme. Adakah teman-teman yang sudah pernah membaca atau mendengarkan tentang Nestorianisme? Di sini saya sedikit menambahkan atau memberikan penjelasan tentang Nestorianisme. Nanti teman-teman juga bisa membaca atau mencari sumber-sumber lain untuk memperkaya wawasan teman-teman. Ya. Nestorianisme ini muncul sekitar abad keempat sampai kelima. Diajarkan oleh Nestorius. Nestorius sesungguhnya atau sejatinya adalah seorang imam di Antioquia dan kemudian menjadi patriarkat Konstantinopel pada tahun 428. Jadi sama seperti Arius, Nestorius juga adalah seorang imam.
Menurut Nestorius, ada dua kodrat dalam Kristus. Jadi menurut Nestorius, ada dua kodrat dalam Kristus. Manusiawi, dan ilahi. Dan masing-masingnya memiliki pribadi. Ya. Ada dua kodrat dalam Kristus, manusiawi dan ilahi, dan masing-masingnya memiliki pribadi. Gabungan dari kedua kodrat ini atau pribadi ini itu menghasilkan pribadi ketiga. Ya, menghasilkan pribadi ketiga. Nestorius juga menolak ide Theotokos atau Bunda Allah dalam hubungan dengan peristiwa inkarnasi, dan Nestorius lebih suka menggunakan term atau istilah Christotokos. Bahkan sejak awal dalam khotbah pertamanya, Nestorius sudah secara sangat jelas menyangkal peranan Maria sebagai Theotokos, Bunda yang melahirkan Allah, dan juga menyangkal kematian Yesus. Nestorius juga berpendapat bahwa Kristus itu memiliki dua tabiat di dalam dirinya, yaitu manusia dan yang ilahi. Bagi Nestorius, Kristus itu memiliki dua tabiat di dalam dirinya, yang manusia dan yang ilahi. Di sini ada beberapa inti atau poin-poin ajaran Nestorianisme. Yang pertama, Yesus itu eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang menunggal. Yesus eksis sebagai dua pribadi, yakni sebagai manusia Yesus dan sebagai putra Allah atau Logos, bukannya sebagai satu pribadi yang menunggal. Esensi kemanusiaan dan esensi keilahian Kristus terpisah, dan oleh karena itu ada dua pribadi, yakni pribadi manusia Yesus Kristus dan pribadi Logos yang ilahi yang berdiam dalam manusia Yesus itu. Jadi Nestorianisme melihat adanya dua pribadi, yakni pribadi sebagai manusia Yesus dan pribadi yang ilahi yang juga berdiam dalam manusia Yesus itu sendiri. Bagi Nestorianisme, Allah tidak dapat menderita di salib karena Allah itu maha kuasa. Allah tidak dapat menderita di salib karena Allah itu maha kuasa. Oleh karena itu, bagian manusiawi dari Kristus telah wafat di salib, namun bukan bagian ilahinya. Jadi Nestorianisme melihat bahwa ada dua pribadi dalam diri Yesus. Pribadi sebagai manusia Yesus dan pribadi Logos yang ilahi. Pribadi manusia Yesus dan pribadi yang ilahi. Oke, tentang ajaran Nestorianisme ini kemudian ditolak oleh para uskup pada konsili Efesus. Dalam konsili Efesus diterima ajaran dari Cyril, dan ajaran Nestorius ditolak dan dikutuk. Nestorius akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai patriark
Konstantinopel. Tentang Konsili Efesus ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang berikut ketiga, kita akan melihat tentang monofisitisme. Teman-teman juga akan dapat penjelasan singkat tentang monofisitisme. Monofisitisme berasal dari bahasa Yunani mono yang berarti satu dan fisis yang berarti kodrat atau hakikat. Jika disatukan, nama ini berarti persatuan kodrat. Monofisitisme adalah ajaran yang diklaim sebagai ajaran bid'ah oleh Konsili Kalsedon pada tahun 451. Monofisitisme dilihat sebagai bid'ah oleh Konsili Kalsedon pada tahun 451. Adapun Dioskorus, uskup Alexandria yang menggantikan pendahulunya uskup Cyril, mempunyai pemahaman sendiri tentang pernyataan iman dan ajaran Cyril. Uskup Dioskorus menekankan persatuan antara kemanusiaan dan keilahian dalam Kristus sebagai suatu persatuan kodrat, bukan persatuan pribadi. Persatuan itu mengarah lebih kepada persatuan dalam satu kodrat ilahi atau yang disebut monofisitisme. Dan salah satu penganutnya yang cukup terkenal adalah Eutyches. Eutyches mengajarkan bahwa sebelum inkarnasi, Kristus memiliki dua kodrat. Tetapi setelah inkarnasi, ada satu Kristus, satu Putra, satu Allah dalam satu hipostatis atau satu prosopson. Ada satu hipostasis. Eutyches menyangkal bahwa Kristus sehakikat dengan kita dalam kemanusiaannya. Monofisitisme kemudian menerima dengan hormat kesatuan pribadi Yesus, tetapi diartikan sedemikian rupa sehingga Kristus menurut pengertian mereka hanya mempunyai satu kodrat saja, yaitu hanya memiliki kodrat ilahi, tidak memiliki kodrat manusia, hanya memiliki satu kodrat ilahi. Kristus tidak memiliki kodrat manusiawi. Bagi penganut paham ini, Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia, melainkan dalam rupa seolah-olah seorang manusia. Kemanusiaan Yesus dianggap hanya semu saja. Ya. Kemanusiaan Yesus dianggap hanya semu saja. Sedangkan ajaran Gereja Katolik, Kristus memiliki dua kodrat, yaitu sebagai Allah dan manusia. Kedua kodrat itu tidak saling menghilangkan. Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam satu pribadi ada dua kodrat, sebagai Allah dan sebagai manusia. Ajaran bid'ah monofisitisme ini kemudian mendapat perlawanan atau ditolak dalam Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon memelihara gereja dari bid'ah monofisitisme. Konsili Kalsedon yang dilakukan atau dibuat pada tahun
1451 menyatakan bahwa Kristus mempunyai dua kodrat tanpa tercampur aduk, tanpa perubahan, tidak terbagi-bagi dan terpisah-pisah, menjadi satu pribadi, satu hakikat, tidak terbagi menjadi dua pribadi. Gereja Katolik kemudian meyakini bahwa atau percaya Kristus memiliki satu pribadi dengan dua kodrat, sebagai Allah yang ilahi dan sebagai manusia. Untuk tugas teman-teman setelah ini silakan mencari dan menjelaskan ajaran iman Kristiani dalam konsili Nisea, dalam konsili Efesus, dan dalam konsili Kalsedon. Minggu depan dalam pertemuan selanjutnya kita akan mendengar penyampaian teman-teman tentang ajaran iman Kristiani tentang Kristus dalam konsili Nisea, konsili Efesus, dan konsili Kalsedon. Terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan teman-teman pemahaman yang baru, memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman, pencerahan, dan kemudian teman-teman bisa menunjukkan dan memberikan argumentasi yang benar sesuai dengan ajaran iman Katolik terhadap bid'ah Kristologi.